Halo kawan, gimana kabar kalian? Semoga kalian diberikan rezeki yang melimpah dan kesehatan selalu ya. Jadi di sini saya mau jelasin bahwa yang awalnya saya cuma bikin satu perengan atau satu gundukan tanah ini, sekarang udah jadi ada sekitar 5 gundukan tanah dan berbagai tanaman sudah saya tanam. Tanaman sayuran maksudnya, kayak kentang saya udah tanam, terus seledri juga tanam, tomat juga, cabai keriting sama cabai rawit sama terong, jagung manis, jagung ketan dan lain-lain. Jadi beberapa sayuran udah saya coba tanam di sini. Saya belajar nanam. Yang awalnya saya tuh gak suka bercocok tanam, dari saya tanam 2 biji atau 2 batang cabai ini ya kan, saya tanam dari 2 cabang cabai ini jadi berbuah lebat, dan belum saya masukkan di video short maupun video panjang saya buat cabai saya yang berbuah lebat. Jadi terus aku beli bibit cabai rawit 10 biji, beli 10, terus saya tanam dulu. Kok nanti kalau aku punya, kalau 2 udah seram ini, kalau aku punya 10 ini aku udah gak kekurangan cabai nih. Nah terus lama-lama kok kalau cuma satu pereng tuh kayak kurang ya, akhirnya saya itu bikin beberapa perengan lagi, dan serai-serai saya yang nggak ada harus perawatan khusus kan. Kalau serai itu saya panenin lalu saya jual, dan hasil jualannya saya buat beli bibit cabai rawit dan tomat ya. Alhamdulillah di hari ke-61 ini saya sudah menanam beberapa jenis tanaman yang mudah tumbuh, tapi nggak semuanya bisa mudah. Kalau untuk pemula, contoh saja tanaman cabai rawit ini. Tanaman cabai rawit ini ternyata nggak cuma harus dipupuk kawan, nggak cuma harus disiram saja kalau kita pelihara banyak. Jadi tanaman cabai ini juga kita rawat. Itu dari luar tuh banyak musuhnya, misalkan kalau tetangga kalian punya ayam atau kalian punya ayam, itu ayam juga musuh. Terus juga tikus juga, terus belum serangga pengganggu lainnya. Jadi kalau untuk pemula yang nanam cabai ini, saya sarankan di bawah 10 kawan. Boleh tanam di depan rumah, samping rumah, belakang rumah, atau di pot ya. Tapi kalau untuk pemula sebaiknya tanamnya jangan terlalu banyak-banyak dulu. Terus juga cabai ini kalau kebanyakan air itu nanti daunnya menguning. Saya baru sadar itu di 2 bulan ini. Oh ternyata kalau sering disiram itu jelek, tapi kalau nggak disiram mati, layu. Ya gimana ya, intinya tanah yang saya pahami ya, untuk pemula ini, bukan untuk para senior. Yang saya pahami itu tanahnya harus lembab biar tanaman cabai ini bisa tetap tumbuh. Nah untuk buahnya lebat apa enggak belum saya alami. Sementara ada yang potong pucuk, ada yang tidak. Potong pucuk itu karena digigit tikus, tapi kalau yang enggak alhamdulillah enggak diserang, dan itu tumbuh sudah mulai berbunga beberapa dan belum berbuah. Nanti kita bisa lihat buahnya tuh seberapa banyak dari hari pemanenan pertama sampai hari pemanenan terakhir. Nah terus juga kalau punya kebun yang besar tuh ternyata cabutin rumit tuh capek kawan. Cuman ya udah, kita selonggar kita, karena kalau kita punya pekerjaan utama kita nggak bisa ini fokus ke kebun kan ya. Kalau mungkin Sabtu Minggu libur atau setiap sore pulang kerja itu kita bisa cabut-cabut rumput sedikit, cabut-cabut seperti ini aja, nggak usah harus satu pereng kayak gitu. Nanti pindah-pindah biar nutrisi di tanaman cabai ini nggak keganggu kawan. Dan banyak lagi masalah-masalah kalau kita itu menanam cabai, apalagi untuk pemula yang seperti saya ini yang nggak tahu ilmunya. Dan dari 100 cabai yang saya tanam, walaupun bedanya beberapa hari, mungkin 1-2 sampai 1 minggu, itu dari 100 cabai yang saya tanam itu yang hidup itu baru 38, yang ukurannya segini ya, minimal ukuran segini itu udah 38 di belakang saya. Dan bener-bener nggak semudah orang ngomong kalau ya udah
tanammu nganggur tanamin cabai aja udah selesai, kamu dapat uang banyak kalau nanti panen. Itu nggak semudah itu kawan. Jadi ya memang kalian harus belajar, semua itu harus belajar. Kalau ini pun, kalau misal pun saya nggak belajar selama 2 bulan ini, belajar itu kan bisa dari banyak orang. Bisa kita belajar kalau perkebunan itu bisa dari petani, atau kita bisa dari nonton YouTube seperti kalian ini, atau bisa belajar dari pengalaman-pengalaman orang lain yang harus kalian lakukan kan. Makanya di sini saya bikin video agar kalian tuh tahu, oh ternyata ini tanamnya itu enggak sesuai seperti ini, nanti kalau saya nanam jadinya seperti ini, apalagi saya waktunya kurang, terus ilmunya masih kurang, itu masih ya hasilnya nanti seperti ini. Dan untuk tingkat kerugian ya mungkin kalau kalian pakai pupuk maksudnya ya, bukan pupuk yang mahal-mahal, mungkin rugi kalian banyak atau bahkan nggak rugi ya, karena nanti buahnya lebat. Saya kurang tahu, yang jelas saya sampai sekarang ini pakainya pupuk kandang, pupuk organik, sama pupuk beli MPK itu buat pertumbuhannya. Untuk buat pembuahannya ya saya tetap biarin aja, nanti hasilnya seperti apa sambil nanti kita belajar. Oh hasilnya seperti ini, jadi nggak usah kok kita baru belajar langsung modalnya banyak. Itu saja, saya tanam kentang ini cuma satu ya, bukan satu sih sebenarnya, saya tanamnya 4, yang tumbuh cuma 1. Jadi saya tanam 4 kentang itu, yang tumbuh cuma 1 itu dari dapur yang bekas gak saya makan, nggak saya beli ke pasar, saya masak terus ada sisa, ya udah saya tanam, ternyata alhamdulillah dari 4 1 lah yang bisa. Nggak apa-apa, kita kan belajar. Nggak, jadi kalau nanti ke depannya kalau tanam tomat itu bagusnya yang seperti ini. Dan begitu pula ini di samping saya ini kanan saya ini adalah tumbuhan telo ini saya habis beli. Nah saya kan masa kalau beli 1 kilo nggak bisa dimakan berdua nih, setelah saya di rumah berdua kan sama ibu saya. Nah itu nggak habis dibiarin, ini tumbuh terumbus. Nah, tunas dari pohon telonya ini, atau kita sebut ubi lah bahasa Indonesianya, tumbuh. Ini setelah tumbuh ya udah saya tanam, ini kita dapat 4. Nah ini cabai rawit di depan ini nggak kelihatan, ini cabai rawit ini kecil, ini udah berbunga. Aneh kok kecil udah berbunga, itu cabai rawit, cabai keriting ini aneh. Terus kayak sini saya ada ini bunga kol ini saya pas dibelikan sama ibu saya ketika jalan-jalan, ada pohon kol, terus disuruh saya nanam, saya tanam, alhamdulillah juga subur, batangnya masih sekitar 1 kelingking kurang. Terus ada sawi juga, terus daripada sawi beli bibit yang kecil-kecil, saya akhirnya mending beli bibit yang yang 5 ribuan itu dapat banyak. Itu saya bikin 4 pot dan alhamdulillah udah mulai tumbuh. Walaupun saya tebarnya itu banyak, terus tumbuhnya nggak sebanyak yang saya tebar, itu ya wajar, namanya kan kita belajar. Dan kalau kalian mau mencoba kalian bisa, karena kalau sawi itu cuma yang penting lembab tanahnya, kalian tinggal taburkan udah tumbuh. Terus saya juga belajar nanam melon saya itu beli satunya 4.000, dapat 10 biji, yang hidup 8. Bagus kalau melon. Kalau semangka ini agak susah, saya beli itu 25 biji, itu kalau per 5-nya itu 4.000 kalikan 5, berarti saya habis 20.000 buat beli bibit semangka yang hidup cuma 4 ini. Aku nggak tahu jenisnya apa aja, tapi berbeda-beda, yang 2 sama, yang 1 sama 1 lagi beda lagi. Jadi nggak semudah apa yang kita bayangkan. Tapi kebunmu isi kita elek ya, kebunmu kok masih kelihatan jelek ya, namanya pemula kan pengennya cuma tanam-tanam. Gara-gara ini ya, saya ngelihat pertumbuhan tanaman dari hari ke hari itu, wah ini tambah 1 cm, ini tambah 1,5 cm, ini kok
udah berbunga kok wah nggak saya perhatikan nih tanaman saya. Jadi kayak gitu kan, kayak apa ya, jadi kita biar bisa peduli dengan lingkungan. Ya kebun saya masih seperti ini, belum kelihatan indah ya, step by step. Terus juga wadah-wadah mineralnya kalau kan tergantung ini ya, saya aneh-aneh aja, cuma saya tancepin aja di atas, kalau kena angin biar serangga nanti kan ada suaranya sedikit kabur lah atau gimana, terserah lah. Intinya kalau nggak ada tempat ya wes tak kasihkan di situ. Untuk bawah-bawahnya kan sudah saya jadikan pot buat wadah media tanam saya. Nah ini yang atas itu sudah saya bikinkan pot. Kalian kalau pengen lihat bisa. Jadi modelnya nanti seperti yang di sini ya, yang di atas itu. Kita buat pot seperti itu. Terus kayak tanaman cabai saya yang udah setinggi 1 meter. Lihat ini ada tanaman tomat saya. Jadi saya tuh nanam pokoknya belajar nanam aja. Ini contoh yang sudah berbunga, nggak potong pucuk, nggak diganggu oleh tikus atau yang lainnya ya. Terus ini yang dari ini nggak semuanya hidup seperti ini, subur ini enggak, ada yang mati seperti ini, ada yang masih kecil. Nah, tanam satu-satu. Kalau yang cabai besar ini kebetulan saya punya bibitnya banyak, dikasih teman. Jadi kalau misalnya mati ya pokoknya tiap hari nyebar aja bibit. Nanti kalau udah kecil tak masukin ke wadah aqua itu biar bisa tumbuh. Ini ada melon sama timun suri, terus ada yang lain-lain lagi ya. Jadi seperti itulah kawan. Ini walaupun sederhana ya kita nikmati pelan-pelan. Yang jelas kalau misalkan dalam 1-2 bulan ke depan saya mau makan sayur, saya nggak usah beli ke pasar. Saya mau bikin makanan pedas, saya nggak usah beli ke pasar. Kalau ada sisa kita bisa jual, bisa tambah rezeki ya. Kalau misalkan kok kurang ya, kurangnya di mana kita tanam lagi. Nah, tomat saya, tomat itu totalnya saya ada sekitar 15-20 tomat. Ada juga seledri seperti ini. Ini buat bibit-bibit lombok saya, persiapan yang tadi kan udah mati-mati itu, nanti persiapan saya ganti. Ini cabai yang baru berbiji saya masukkan seperti ini. Terus ini dari sawi, ini sawi kawan. Kalau kalian nggak tahu pertama tunas sawi itu bentuknya kayak apa, seperti ini. Ini seledri ya. Di sini ada tomat saya. Mungkin tomatnya nanti akan saya pindahkan. Kalau udah seledrinya besar-besar ini saya pisah. Saya tanam full seledri karena kelihatan bagus kawan. Kalau tomat nanti biar bisa tinggi-tinggi seperti itu, makanya mau niat tak pindahin. Ini bibit-bibit seledri saya kecil-kecil ini. Ini ada terong juga, ada sayur kangkung, itu ada beberapa cabai, dan di sini nanti saya tambah itu, saya cangkulin lagi kawan. Ini nanti saya cangkulin lagi. Terus hari ini saya dapat pesanan serai, nanti kita bisa panen, tapi saya panennya mungkin besok saya panen buat saya antarnya malamnya, karena hari ini sepertinya hujan. Jadi kalau saya mau panen hari ini nanti kehujanan, terlalu memaksa kawan, terlalu memaksa, mending ya turu-turu adus lah, leren bisa. Besok pagi kita nyicil buat motongin atasnya dulu, nanti sorenya kita tinggal cabut sama disesuaikan ukuran si pemesan. Ya untuk kali ini videonya seperti ini aja. Nanti saya akan update perkembangan ini di hari 61. Hari ke-61 saya belajar menanam cabai. Untuk perkembangan lainnya saya akan ceritakan lewat video. Jadi untuk kalian yang baru menanam sayuran mungkin bisa masuk ini videonya untuk belajar kedepannya. Walaupun omongan saya masih terlalu kaku atau jelek ya, tolong didengar dan aja dulu. Semoga kalian diberi kesehatan selalu. Terima kasih atas luangkan waktunya Anda untuk melihat video saya yang jelas ini. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya.
Semoga kalian diberi rezeki yang melimpah dan see you.